paradigma postmodern yang ada di arsitektur itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal-awal perkuliahan ya. Jadi paradigma ini digunakan untuk melihat atau berpikir dari teman-teman itu sendiri. Jadi paradigma-paradigma ini diambil sebetulnya tentu dari teori-teori filsafat ya. Jadi uh, dari tokoh-tokoh filsafat yang ada, kemudian otomatis dia akan mempengaruhi seluruh lini kehidupan, termasuk di arsitekturnya. Jadi contohnya juga misalnya itu ada dekonstruksi, itu kita kan mengenalnya arsitekturnya gitu. Tapi sebetulnya kan dekonstruksi itu adalah cetusan hasil pemikiran dari Derrida. Derrida ini adalah filsuf atau filosof gitu. Jadi uh, perlu dan penting bagi kita untuk memahami apa sih makna di balik itu gitu. Sehingga nanti nggak ketika teman-teman tugas akhir atau teman-teman mendesain, saya pendekatan arsitektur neo-vernakuler, tapi nggak paham neo-vernakuler itu apa, neo itu apa, vernakuler itu apa, tokohnya siapa, kriteria desainnya gimana. Jadi pokoknya desain aja dari joglo terus kemudian jadi digaya-gayakan modern lah gitu. Nah, sebenarnya tuh pemahaman yang salah, dan pemahaman yang salah itu berujung kepada desain yang tidak tepat juga. Ya kalau tidak tepat desainnya sudah bagus gak apa-apa, tapi kalau tidak tepat terus desainnya nggak bagus juga kan gimana gitu ya. Nah itu makanya uh, perlu untuk sedikit-sedikit baca lah gitu. Nah ini adalah dua pendekatan yang saya ceritakan di hari ini. Gitu. Nah, yang pertama ini adalah fenomenologi. Jadi pendekatan fenomenologi ini sangat sering dipakai. Dan saya pribadi juga sering pakai untuk pendekatan fenomenologi karena fenomenologi ini merupakan pendekatan melalui pengalaman-pengalaman manusia gitu. Jadi dan ini marak digunakan setelah Perang Dunia sebenarnya. Contohnya gimana? Nah, fenomenologi itu dari asal katanya aja fenomena gitu ya. Nah, berarti dia itu adalah gimana caranya kita tuh melihat atau merasakan fenomena-fenomena berdasarkan pengalaman dari manusia sebagai usernya atau sebagai experiencer-nya. Jadi uh, fenomena-fenomena yang ada. Nah, contohnya kalau kalian analisis tapak gitu ya. Analisis tapak itu dia juga termasuk fenomenologi. Karena apa? Karena kalian melihat fenomena yang ada di tapak gitu. Nah, sampai sejauh mana fenomenologi ini bisa digunakan? Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan caranya atau klasifikasi dari fenomenologi ini apa gitu. Nah, ini menurut Simon itu ada 3 pendekatan dari fenomenologi. Jadi yang pertama adalah first person phenomenological research, yang kedua eksistensial, yang ketiga hermeneutik. Nah, ini tiga-tiganya akan coba saya bahas secara sederhana. Untuk first person atau pendekatan orang pertama gitu atau sudut pandang orang pertama gitu. Jadi ini yang juga sering saya lakukan dan mungkin sering teman-teman arsitek lakukan dan mungkin teman-teman peserta mata kuliah juga sering melakukan sih sebenarnya. Sudut pandang orang pertama. Jadi kita menggunakan diri kita sendiri sebagai perasa ruang dan sudut pandang kita yang digunakan untuk merasai, menyimpulkan, melakukan pengamatan, menerima pengalaman gitu, untuk memeriksa karakteristik dan kualitas dari lingkungan yang ada gitu. Jadi kita menggunakan sudut pandang kita pribadi gitu, sudut pandang kita sendiri, terus kemudian panca indera kita sendiri, kemudian pengalaman-pengalaman hidup kita sendiri untuk menganalisis satu tempat gitu atau menganalisis satu site tertentu. Atau kalau redesign atau apa gitu ya, kita menggunakan pokoknya pengalamanku secara subjektif. Itu adalah sudut pandang orang pertama di phenomenological. Nah, contohnya kalau kita ngelihat gambar ini gitu, pasti antara Wisnu atau antara Fikran akan memahami ini secara berbeda gitu. Mungkin ada yang langsung fokus ke karnivalnya gitu. Oh mungkin ada yang lebih fokus pada kok ini ya, desain bangunannya kok ini ya keren ya gitu. Atau ada yang fokus juga ternyata orangnya banyak banget ya. Oh pasti nih
belum COVID nih acara ini gitu. Jadi akan ada banyak hal yang bisa ditangkap oleh orang yang berbeda dan orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi tetap dari sudut-sudut pandang yang berbeda itu pasti ada satu benang merah yang sama gitu. Tapi fenomenological yang melakukan pendekatan orang pertama ini, dia lebih fokus pada pengalaman pribadi orang yang merasakan ruang itu sendiri. Jadi lebih fokus pada pada apa yang dirasakan. Kalau menurut kalian kira-kira kalau ngelihat ini apa yang terasa sebenarnya? Apa yo? Rame, Bu. Oke, rame. Ada lagi nggak satu lagi? Apa selain rame? Meriah. Ya, oke. Jadi itu ya. Jadi kayak vibes-nya dapet gitu. Tapi kita merasakannya bisa beda-beda. Ada yang bilang aduh rame gitu. Ada yang rasanya oh iya ya rame tapi rame lebih ke arah yang meriah gitu. Ada juga gitu. Ada yang mungkin orang introvert, aduh aku males aku kalau ada yang kayak gini-gini gitu. Jadi bisa beda-beda. Nah kalau ini pasti orang juga punya perspektif yang berbeda. Ada yang gini, oh kalau ada alun-alun kembar dia menganalisis nih, oh, ada dua alun-alun, dua beringin kembar, oh pasti Jogja nih gitu. Terus ada juga yang ngeliatin di mana ya kok kayak aku nggak pernah karena mungkin belum pernah ke Jogja gitu, nggak tahu ini di mana. Gitu. Ada juga yang ngelihatnya mungkin oh kok banyak orang ya gitu. Ada cara apa ini dan di mana sih ini gitu. Jadi phenomenological yang first person approach itu lebih banyak merasai atau menggunakan insting pribadi, insting diri sendiri untuk merasakan satu tapak gitu. Nah, yang kedua itu adalah eksistensial. Namanya eksistensial pasti ini juga berkaitan dengan filsafat sebenarnya. Eksistensialism. Nanti kalau teman-teman coba cari. Kalau eksistensialis itu adalah lebih berfokus pada pengalaman spesifik. Jadi di sini itu kayak menggunakan pengalaman. Kalau tadi first person itu pengalaman pribadi individu, tapi kalau di eksistensial itu lebih kepada pengalaman spesifik individu dan kelompoknya gitu. Kelompoknya yang mana? Yang berada di satu tempat dan situasi yang sama. Nah, contohnya kayak gini. Kalau kita berpikir Islamnya NU nih, kamu orang NU gitu ya, ngobrolin soal agama Islam gitu, bla 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 gitu. Dengan komunitas NU gitu. Akan berbeda ketika kamu berangkat ke forumnya HTI gitu. Ya kan? Karena kalian punya dua pemikiran yang berbeda atau dua pengalaman yang berbeda. Oh enggak, aku enggak diajarin gitu, tapi yang di HTI loh, aku diajarinnya gini gitu. Nah, penggunaan eksistensial phenomenological approach ini sangat-sangat spesifik pada satu individu dan satu kelompok tertentu dan dia berada di tempat dan situasi itu. Jadi harus kontekstual. Misalnya kita ngomongin Bali, di mana dulu nih gitu. Di Balinya sendiri berarti kita ikut rules orang Bali gitu. Tapi kalau kita ngomongin Bali di Jakarta, di Surabaya, yo ngomong bebas aja nggak apa-apa gitu. Karena tidak terikat peraturan-peraturan atau pengalaman-pengalaman dari orang Balinya sendiri gitu. Nah, pengalaman ini atau pendekatan ini lebih banyak digunakan ketika teman-teman mungkin ya ingin mendesain sesuatu yang community based participation gitu. Jadi kita memposisikan diri itu ketika kita melakukan phenomenological research ya atau pendekatan fenomenologis yang eksistensial ini kita menghargai satu eksistensi individu dan kelompok tertentu yang sudah ada di sana duluan gitu dan kita menggali apa sih yang sebenarnya mereka rasakan atau apa sih yang mereka tawarkan, apa yang mereka alami gitu. Jadi lebih berfokus pada pengalaman individu-individu dan kelompok yang faktual ada di tempat itu gitu. Ini untuk apa? Untuk yang eksistensialis. Nah, ini juga yang eksistensialis juga gitu ya.
kadang-kadang kita berpikir kebijakan-kebijakan yang ada di kota-kota besar itu mungkin bagi kita kurang tepat gitu. Tapi bisa jadi bagi orang yang ada di sana itu tepat gitu. Atau ya gimana gitu. Atau kebijakan-kebijakan yang ada itu mungkin ternyata tidak mengindahkan uh, eksistensi orang-orang yang sudah ada di sana gitu, atau komunitas yang ada di sana, sehingga menjadi tidak tepat sasaran gitu. Sama kayak ketika kita mendesain itu, jadi kayak kita mendesain sesuatu ya berdasarkan apakah hanya murni pengalaman pribadi kita gitu. Padahal di sana kita tahu misalnya bikin, nanti saya kasih contoh juga sih, bikin sesuatu yang ternyata orang sana nggak sepakat gitu, atau ternyata nggak bisa dipakai sama orang-orang sana gitu. Ini perlunya kita kadang-kadang untuk melakukan existential approach gitu. Nah, yang terakhir dari fenomenologi itu adalah hermeneutik. Sebenarnya ini nanti hermeneutik itu berkaitan dengan nanti yang habisin saya sampaikan. Jadi ada semiotik. Karena hermeneutik itu kan sebenarnya lebih ke arah linguistik ya, lebih ke arah sastra gitu. Jadi dia itu memahaminya itu apa ya, kalau kita bisa bilang itu setiap melihat sesuatu atau memahami sesuatu itu macam-macam gitu loh. Karena kita harus menginterpretasikan, ibaratnya itu kayak kita berusaha memahami bahasa arsitekturnya, atau kita ke tapak gitu. Kita berusaha memahami bahasa tapak ini apa sih? Apa sih yang site mau sampaikan ke saya gitu. Nah, ini menggunakan hermeneutical phenomenological research. Jadi mungkin kita bisa ngelihat materialnya, furnishings-nya, bangunan, terus ya tumbuhannya atau gitu. Dan biasanya juga mungkin teman-teman lakukan gitu. Mungkin tapi tidak terlalu dalam ya gitu. Karena kita kadang-kadang sering masih terjebak ke sudut pandang orang pertama gitu. Jadi yo apa yang kita rasakan itu lah yang paling valid gitu. Padahal kan ya belum tentu juga gitu. Nah, ketika kita ini misalnya kita nggak pernah ke tempat ini gitu kan. Nah, kita kan akhirnya menganalisis nih gitu loh, menginterpretasikan, oh ini kayaknya pasti di Eropa nih gitu. Nggak mungkin nih kalau di Indonesia ada suasana begini gitu. Nah, itu masuk ke hermeneutik juga. Tapi kita akan lebih dalam membacanya itu ketika kita udah mulai, loh kok ini ada orang ngumpul-ngumpul di jalan gitu, terus oh mereka berjalan kaki dengan bebas, terus bangunannya tinggi-tinggi. Ini mungkin sepertinya di Eropa nih gitu. Mulai ke situ. Jadi bukan di Indonesia, terus sepertinya di Eropa nih. Nggak mungkin kalau di Amerika bentuk bangunannya gini gitu. Misalnya. Nggak mungkin ini di Sudirman gitu misalnya. Nggak mungkin ini di Manhattan atau gimana gitu. Kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kita juga sih sebenarnya. Dan kita mulai menginterpretasi data yang ada di depan kita. Itu namanya hermeneutical approach. Tapi ketika kita sudah mulai berbahasa atau next step dari hermeneutik, itu kita udah masuk ke linguistik sebenarnya. Jadi ini kayak masih interpretasi data awal aja. Oh iya sih di sini ini, di sini itu gitu. Tapi ada yang jauh lebih dalam dari ini. Makanya ini adalah salah satu metode perancangan yang paling sering dipakai di TA, double coding. Mungkin ada yang udah pernah dengar belum double coding? Di ASMED mungkin? Belum. Oh, di ASMED belum dibahas ya? Jadi double coding itu adalah kombinasi dari teknik-teknik modern ya sebenarnya gitu. Jadi teknik-teknik yang modern gitu biasanya dengan teknik-teknik yang tradisional gitu. Dan hal ini biasanya digunakan gitu untuk mengkomunikasikan arsitektur itu ke publik dan beberapa yang mungkin minoritas gitu. Dalam artian namanya double coding, berarti dia tuh ada 2 kode yang digunakan. Jadi bisa jadi ini
arsitektur yang smart building gitu sama mungkin yang tradisional atau sama apa. Jadi dia itu adalah dua kode atau dua hal yang berbeda terus dijadikan satu. Biasanya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya bilang tadi kenapa kita perlu untuk melakukan pendekatan fenomenologi. Ini adalah mungkin ada yang udah pernah tahu Baker Wall? Ada yang pernah tahu Baker Wall? Jadi Baker Wall itu sebenarnya kayak jadi waktu post war ya, jadi waktu habis perang dunia itu terus kemudian kan ya kementeriannya tuh bikin rumah apa ya, rumah rakyat gitulah istilahnya gitu di sana gitu. Terus ternyata karena tidak menggunakan phenomenological approach, mungkin ya gitu, tapi saya menyimpulkan demikian gitu. Karena tidak menyadari eksistensi dari masyarakat yang ada di sana gitu. Kemudian bangunan yang sudah jadi ini kemudian tuh dibongkar gitu loh. Nah, bangunan yang udah jadi ini terus kemudian dibongkar dan dibangun baru atas partisipasi bersama masyarakat yang ada di sana gitu. Walaupun mungkin secara bentuk wise itu jadinya agak sedikit gado-gado gitu karena itu sangat plural sekali gitu karena di sana orang-orang masyarakatnya juga ini urun rembuk saran juga gitu loh terkait dengan bangunannya. Jadinya kemudian menggunakan prinsip double coding itu tadi. Jadi ada yang sangat-sangat double coding itu kayak hibrid gitu loh, dicampur gitu kan. Jadi ada kayu, ada bata, ada metal, ada asbes dan lain-lain gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita sebagai seorang arsitek itu ya kan kita melihatnya kan ideal ya. Kalau kita ngelihat kan rumahnya kan ideal nih, tapi kayak rumah itu loh. Apa di SpongeBob itu loh waktu Squidward pindah neighborhood ya kan itu kan kayak apa perumahannya Squidward kan sebenarnya. Jadi semua orang tuh dipukul rata keinginannya, dipukul rata aktivitasnya, ya pokoknya gitu. Kadang-kadang kita kan gitu ngelihatnya. Diagram ruang terus pokoknya kalau rumah tinggal ya pokoknya dari ruang tamu pasti ruang keluarga. Padahal ada loh orang yang saya nggak butuh ruang tamu, saya butuhnya ruang keluarga aja karena tamu saya anggap keluarga gitu. Jadi pentingnya untuk selalu melibatkan dalam hal ini klien mungkin ya gitu. Terus masyarakat kalau kita mendesain untuk masyarakat gimana sih supaya mereka bisa berhuni dengan nyaman dan mereka kebutuhan-kebutuhannya itu juga terwadahi gitu. Nah, inilah yang menjadi goals dari postmodern gitu. Jadi meng-acknowledge atau mengakui keberadaan dan mengakui hal-hal yang bersifat fundamental di setiap pribadi manusia gitu. Jadi setiap manusia itu pasti punya keinginan, setiap bangsa itu pasti punya coraknya. Nah, ini yang dilawan postmodern ke modern gitu. Nah, ini adalah bangunannya sekarang. Oke, sampai situ dari fenomenologi. Mungkin ada yang mau tanya dulu tentang fenomenologi? Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Lanjut, Bu. Oke, jadi yang pendekatan kedua itu adalah linguistik. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik, nanti bisa di semester depan ini, insya Allah ada mata kuliahnya di mata kuliah pilihan. Jadi linguistik itu adalah arsitektur dimaksudkan untuk menyampaikan informasi pada pengamat. Pengamat itu siapa ya? Pengamat siapapun. Mulai dari yang punya rumah, yang lewat di depan rumah, atau ya negara, atau siapapun. Jadi digunakan sebagai alat untuk berbahasa gitu. Nah ini, linguistik mempelajari bagaimana arti dibawa dalam bahasa dan diaplikasikan dalam ilmu arsitektur. Jadi sekali lagi memang paradigma yang digunakan di teori arsitektur itu adalah paradigma yang tidak tetap. Kenapa tidak tetap?
Kenapa bukan bersifat teoritis dan pasti benar? Karena sumbernya itu dari filsafat. Gitu. Nah, kalau teman-teman sering mungkin pernah tahu filsafat, nah filsafat itu akan banyak tokoh dan banyak yang disampaikan dan ya semua benar menurut pemikiran dan konteks masing-masing seperti itu. Nah, ini ada semiotik, ada semiologi gitu di linguistik. Ketika kita berbicara semiotik, berarti otomatis ilmu yang mempelajari tentang tanda. Nah, biasanya paradigma linguistik ini digunakan untuk mendesain sesuatu yang bersifat filosofis. Jadi misalkan mendesain museum atau mendesain bangunan-bangunan yang monumen, bangunan yang bersejarah atau apa gitu. Jadi yang contohnya juga adalah makamnya Bung Karno, itu pakai semiotik juga, pakai linguistik juga itu. Karena ada banyak tanda-tanda di sana yang dimaksudkan untuk memperingati hal tertentu dan juga memberikan satu informasi kepada pengamat. Contohnya kan kayak bentuknya kayak candi, bentuknya kayak apa gitu. Itu semiotik gitu. Semiotika itu lebih berfokus pada arsitektur dan susunan tata ruangnya. Tapi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, semiotika itu lebih ke arah penanda gitu. Nah, kenapa? Awalnya tuh hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dari kaum elit ya dulu ya, arsitek itu dengan penghuni lingkungannya. Contohnya tadi kayak di Bikers Wall. Itu kan jadi kayak apa ya? Kadang-kadang tuh maksudnya arsitek nggak nyampe ke klien atau nggak nyampe ke pengguna bangunan gitu. Nah, sehingga ada pemikiran bahwa arsitek itu juga pengen berkomunikasi dengan masyarakat. Akhirnya diwujudkan satu pemikiran arsitektur agar karyanya ini dapat memiliki arti, bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan informasi, dan lain-lain. Tuh. Ini adalah salah satu tokoh semiotik, adalah Ferdinand de Saussure. Dia mencetuskan dua konsep, ada signifier dan signified. Nah, signifier ini apa? Signified ini apa? Kita bahas pelan-pelan. Signifier, seperti namanya, dia kalau di bahasa kalau diartikan itu dia itu mewakili sesuatu yang lain. Gitu. Itu namanya signifier. Nah, contohnya ini. Ini apa? Anak anjing, Bu. Oke. Nah, signifier itu digunakan ketika kita ingin mewakili sesuatu hal gitu tanpa perlu kita membawa barang aslinya ke depan gitu loh. Jadi nggak mungkin kan aku cuman pengen ngasih tahu ini loh anak anjing gitu. Terus aku harus bawa anjingnya ke depan kalian gitu. Ini yang dimaksud dengan signifier. Sama seperti ini gitu. Ketika hanya dengan membaca dog, anjing, asu, itu kita sudah bisa dalam tanda kutip menghadirkan gambar anjing itu di pikiran kita gitu loh. Ataupun ya seakan-akan kita bisa melihatnya gitu. Ini adalah fungsi, ini adalah signifier. Nah, kira-kira arsitektur kita bisa nggak seperti itu tanpa misalkan kayak contohnya bangunannya Using nih, ya. Contohnya bangunannya Using di Menara Pinisi gitu. Nah, tanpa perlu kita menghadirkan Menara Pinisi yang sebenarnya, kita kan juga sudah bisa menikmati konsep pinisinya Using gitu di bangunan itu. Nah, maksudnya tuh kayak gitu sebenarnya. Nah, yang kedua ini adalah signified. Signified ini sedikit lebih dalam daripada signifier. Karena kalau signifier itu dia mewakili langsung ya, otomatis satu hal tertentu. Tapi kalau signified itu satu benda, satu ide yang orang itu berusaha untuk sampaikan gitu. Nah, ini biasanya banyak. Misalkan kayak dulu ya, PA2 gitu bikin instalasi ya, itu secara otomatis kan kita pengen orang untuk memahami konsep kita kan dengan melihat instalasi kita. Biasanya pakai Signify. Nah, kira-kira ini apa? Apa yang Baca, Bu.
Apa yang kamu bisa simpulkan dari gambar ini? Kesimpulannya apa? Apa yuk? Habis hujan jadi kenangan air. Nah, itu tadi maksudnya signified. Jadi signified itu dia nggak langsung nggak langsung mewakili habis hujannya gitu. Jadi kita kan bingung ya mau memberikan ini, aduh habis hujan gambarnya kayak gimana gitu. Tapi dengan signified kita bisa hanya dengan mungkin ada bacaan kayak gitu kita bisa kesimpulan atau berpikir bahwa oh iya tadi habis hujan gitu. Nggak harus hujannya dihadirkan lagi atau nggak harus bener-bener pas habis hujan kita ngomong gitu, nggak. Tapi dengan foto atau dengan benda seperti ini itu kita bisa mewakilkan apa yang kita rasakan. Sama ketika Ridwan Kamil itu mendesain museum tsunami, nggak harus kan ada tsunami duluan gitu untuk mengingatkan mereka gitu. Tapi ada ruang-ruang di dalamnya itu kemudian dipakai untuk supaya manusia bisa mengingat gitu ketika kejadian tsunami itu seperti apa, dari suaranya, dari bentuk interior, tata letak interiornya dan sebagainya macam. Itu kegunaan dari signified. Ada lagi yang selain semiotika, itu namanya semiologi. Kalau tadi Saussure itu adalah signifier dan signified, tapi kalau Peirce itu ada 3. Dan ini yang biasanya lebih sering dipakai di arsitektur karena lebih tidak abstrak gitu. Dan ini kalau teman-teman nanya ke DKV juga mereka pasti belajar tanda-tanda bahasa visual. Jadi di Peirce itu ada 3, sign, index, sama simbol. Nah, 3 ini berbeda dengan signifier dan signified. Nah, kalau sign itu dia lebih ke perumpamaan secara fisik gitu untuk membangkitkan ide atau untuk membangkitkan apa sih yang pengen kita sampaikan gitu. Tadi kalau pertama kan kita ngelihat gambar anak anjing itu kita udah tahu oh iya anak anjing. Itu juga termasuk sign. Karena kita langsung fisik bentuk gitu. Sama seperti menara pinisinya Jusing gitu. Sama seperti apalagi ya? Banyak kok yang langsung meniru bentuk gitu. Biasanya ya analogi gitu. Benar-benar meniru bentuk, tapi bentuk itu benar-benar langsung secara fisik terlihat gitu. Jadi biasanya diaplikasikan di bentuk dan massa bangunan. Nah, contohnya ini. Kita kan nggak perlu capek-capek mikir gitu, ngelihat bentuknya aja oh udah tahu ini pasti piano sama biola gitu kan. Nggak perlu capek-capek mentranslate gitulah. Nah, indeks ini adalah sign atau tanda yang harus ada korelasinya. Dan korelasinya ini harus korelasi yang langsung. Jadi contohnya tuh kayak sebab akibat gitu loh. Oh, ini kebakaran gitu. Sebabnya apa? Oh, karena mungkin orang nyalain api bakar-bakar sampah di hutan gitu. Terus akhirnya hutan kebakaran gitu. Ini indeks. Ini adalah kita nggak bisa langsung menilai secara kalau tadi kan kita langsung bisa lihat kan oh ini biola ini piano gitu tapi kalau ini kita harus membaca lebih dalam dulu tapi sebab akibatnya itu jelas gitu nggak yang ngawang gitu loh. Nah ini kan juga indeks gitu karena oh ini jelas gereja nih. Kenapa? Kok bisa? Ya karena ada lambang salibnya, terus bentuk-bentuknya ala-ala gotik gitu dan segala macam. Nah, ini adalah tingkat yang tertinggi sebetulnya di penandaan di semiologi. Itu adalah simbol. Nah, kalau sudah simbol itu berarti intinya dia itu adalah satu tanda gitu yang sebenarnya nggak ada hubungannya apa-apa dengan signifier dan signified tadi. Jadi nggak ada nggak ada korelasinya aja, tapi disepakati bersama bahwa itu punya arti tertentu gitu loh. Jadi itu adalah kesepakatan masyarakat secara umum intinya gitu. Nah contohnya kayak gini, ini kan awalnya kan kayak nggak ada arti asal muasalnya kan sebenarnya, tapi ya udah
huruf ini disepakati sebagai bahasa Mandarin gitu, sebagai apa huruf apa gitu. Dan ini nggak ada apa ya, nggak ada awal mulanya, maksudnya nggak ada sebabnya. Kenapa kok A itu bentuknya harus A begini gitu kan? Kenapa kok B harus bentuknya B gitu? Harus dibaca B itu kenapa? Yo nggak ada alasannya. Ya hanya kesepakatan society aja untuk menyetujui itu gitu. Ini contohnya juga simbol ya. Jadi ya kesepakatan aja ini kira-kira bentuk apa? Oh kayaknya bentuk lotus, oh bentuk ini, bentuk ini. Ya kesepakatan bersama aja ketika orang melihat ini apa. Gitu. Ini nanti teman-teman pasti nanti akan sering menggunakan Charles Jenks nanti kalau udah mau TA ini biasanya. Nah, Charles Jenks itu adalah salah satu yang bisa membahasakan paradigma-paradigma filsafat itu ke ranah yang lebih arsitektural gitu. Contohnya yang paling gampang memang yaitu tadi Jenks itu juga melihat arsitektur sebagai indeks, icon dan juga simbol. Gitu. Ini paling gampang gitu. Nah, bangunan, ruang, permukaan adalah penanda atau signifier. Sedangkan ide atau gagasannya adalah petanda, yaitu signified. Dan kedua aspek ini kemudian membentuk signifikansi arsitektural. Nah, kalau sekarang saya nanya deh, ini bangunan apa? Kayaknya masjid deh, Bu. Masjid di mana? Di Padang. Oke. Berarti secara nggak langsung, saya nggak mengomentari desainnya bagus atau tidak ya gitu, tapi apa yang disampaikan oleh arsiteknya tuh ngena gitu. Bangunan, ruang, permukaannya dia sangat mencerminkan Sumatera Barat gitu. Idenya dia membuat masjid yang seperti ini. Gitu. Nah gagasan ini kemudian bahasanya nyampe gitu ke kita. Oh ini masjid pasti di Sumatera Barat, nggak mungkin ini di Jawa kayak gini. Gitu. Mulai dari ornamennya, mulai dari bentuknya mirip rumah gadang mungkin gitu. Jadi ide itu bisa muncul ke kita yang cuma nonton atau cuma ngeliat itu udah paham gitu loh. Oh ini pasti ini mau jadi ikonnya Sumatera Barat juga nih. Gitu. Karena kita secara nggak langsung bisa melihat banyak hal dari Sumatera Barat di masjid ini. Kalau untuk desain saya nggak komen ya soal desainnya bagus atau tidaknya, tapi saya lebih fokus ke penanda dan petandanya ini tadi. Tantangan dalam pemanfaatan semiotik dalam desain arsitektur itu adalah bagaimana sang arsitek itu bisa mengeksplor kreativitas melalui penciptaan kode-kode baru yang bisa dipahami oleh publik. Ini kan sebenarnya kode baru ya. Kan nggak ada sebenarnya kayak oke rumah gadang gitu, tapi kan ini kan nggak completely mirip rumah gadang gitu. Terus fungsinya rumah gadang juga bukan masjid gitu, ini dibuat masjid. Gitu. Jadi arsitek itu menciptakan kode-kode baru untuk mendesain satu lingkungan atau satu bangunan tertentu. Gitu. Nah, kita nggak perlu kan sampai kita tuh bikin kalau mau bikin bangunan tuh sampai bangunannya harus ditulisin gitu. Mau bikin monumen harus ditulis ayam monumen gitu. Kalau mau bikin museum itu bahkan kalau bisa gitu ya. Ketika kita mendesain sesuatu, kita tuh nggak perlu ngasih tahu orang ada tulisannya Masjid Saiful Mukmin atau Masjid Nurul Huda gitu. Tapi orang udah tahu kok itu masjid. Berarti apa? Berarti kita bisa berbahasa dengan orang-orang yang lewat, orang-orang yang ada di sekitar situ, penduduk situ, bahwa ini masjid. Gitu. Nggak perlu kita menuliskan masjid gede gitu. Coba ketika nanti teman-teman mendesain gitu ya, misalnya nih PA4 apa? Rusun. Sekolah, Oh, SM. sekolah. Nah, jangan-jangan ketika nanti tulisan SMK-nya ditutup gitu, nanti malah banyak yang
ngelihatnya kayak kok rusun dia kayak gitu. Contoh kayak inilah, contoh kayak TTG itulah. Itu kayak bangunan apa? Enggak tipikal, maksudnya enggak ada bahasanya gitu loh. Bangunan kampus ya enggak, Indomaret ya enggak gitu kan. Apa dong gitu. Itu PR-nya teman-teman sebagai calon arsitek besok sebenarnya. Gimana caranya bisa berbahasa dengan arsitekturnya gitu. Nah, ini juga. Kita nggak perlu capek-capek mikir lah ini pasti masjid gitu. Oh, ini juga masjid gitu. Tapi padahal bentuknya atau desainnya tuh berbeda gitu loh. Tapi kan ide yang tersampaikan ke kita yang ngelihat itu sama gitu. Oh, mungkin ada juga yang awal-awal mungkin karena terbiasa ngelihat masjid yang kayak gini, terus begitu ngelihat yang ini ya kalau orang awam ya, kalau arsitek mungkin udah sering tahu gitu. Rasanya kayak loh, iki masjid ah. Oh iya ya masjid ya. Baru menyadari kayak oh iya itu kaligrafi tulisan Arabnya itu gitu ya. Akhirnya ke sana gitu. Nah, ini juga bentuknya juga beda-beda gitu, tapi fungsinya sama masjid. Dan ide itu bisa kita dapatkan dari bentuk-bentuk. Jadi kalau ini kan agak kurang ya kalau menurut saya karena kan sampai harus majang kaligrafi, majang ini gitu. Kayak kurang pede dengan bentuknya bahwa ini udah masjid gitu. Ini adalah PR-nya teman-teman sebenarnya nanti di di yang selanjutnya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, saya mau bertanya, Bu. Monggo. Kan ini kan kayak